Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Fajri Bima Sabdoroji dari Prodi Teknik Rekayasa Bandar Udara. Saya akan menjelaskan pengenalan transmisi dan distribusi. Sistem transmisi merupakan proses menyalurkan energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari pembangkit listrik ke gardu induk atau dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya, dengan menggunakan penghantar yang direntangkan antara tiang-tiang tower melalui isolator isolasi. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar atau power source sampai ke konsumen. Sistem tenaga listrik ini terdiri dari unit pembangkit, unit transmisi, dan unit distribusi. Sistem pendistribusian tenaga listrik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pendistribusian langsung dan sistem pendistribusian tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan secara langsung dari pusat pembangkit tenaga listrik dan tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu. Sistem pendistribusian langsung ini digunakan jika pusat pembagian tenaga listrik berada tidak jauh dari pusat-pusat beban, biasanya terletak daerah pelayanan beban atau di pinggir kota. Sistem pendistribusian tidak langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan jika pusat pembangkit tenaga listrik jauh dari pusat-pusat beban, sehingga penyaluran tenaga listrik memerlukan jaringan transmisi sebagai jaringan perantara sebelum dihubungkan dengan jaringan distribusi yang langsung menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. Pembangkit listrik biasanya berlokasi di tempat yang berjarak cukup jauh dari pemukiman, pabrik, maupun daerah komersil. Untuk itu diperlukan suatu sistem penyaluran listrik untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke konsumen akhir. Sistem penyaluran listrik terbagi menjadi dua, yaitu sistem transmisi dan listrik merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama maupun substasiun. Umumnya pembangkit listrik dan substasiun terpisah dengan jarak yang cukup jauh, berkisar antara 300 km hingga 3000 km. Akibatnya, panjang jarak tersebut dapat berdampak pada besarnya rugi-rugi listrik. Salah satunya adalah disipasi panas. Salah satu cara untuk meminimalisirnya rugi-rugi listrik saat proses penyalurannya adalah dengan memperbesar tegangan listrik. Pada sistem transmisi listrik, tegangan listrik mencapai 550 kV. Keuntungan transmisi, transmission capability. Dengan tegangan lebih tinggi akan menjadi jelas jika melihat pada kemampuan transmission capability. Suatu saluran transmisi, kemampuan ini biasanya dinyatakan dalam megavolt, ampere, atau MVA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.